Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Idiljo di channel Idiljo Hari. Pada video kali ini saya akan membahas 3 soal tentang limit fungsi trigonometri. Nah, kita lanjut saja ke soal yang pertama. Nilai dari limit x kurang 2 cos Vx kurang 2V per tan 2Vx kurang 4V untuk x-nya itu mendekati 2. Nah, saya langsung saja tulis soalnya kembali. Limit x kurang 2, oke, cos Vx kurang 2V per tan 2Vx per kurang 4V, oke, x nya itu mendekati 2, x mendekati 2. Nah, kita lanjut limit. Nah, kalau soal seperti ini di sini pada cosnya sudutnya itu Vx kurang 2V, maka ada yang sama V. Juga begitu di tan 2V di 4V, maka kita faktorkan. Jadi di sini jadinya x kurang 2 cos V dikeluarkan, sisanya atau difaktorkan x kurang 2 per tan 2V nya dikeluarkan, sisanya x kurang 2, maka x mendekati 2. Oke. Kalau sudah seperti ini, maka yang sama itu kan ada x, ada di sini x2. Perhatikan, ini kan x2, ini juga x2, ini juga x2. Ya, maka kita memisalkan. Jadi kita misal y sama dengan x kurang 2. Nah, di sini kan x-nya mendekati 2. Maka y-nya mendekati berapa? Mendekati 2 kurang 2 berapa? 0. Ya kan? X min 2. X mendekati 2, maka x-nya itu 2 dikurang 2, maka y-nya mendekati 0. Oke, kita ganti kalau begitu. Ganti x min 2-nya dengan y. Ke soal kembali. Berarti limit y cos Vy per tan 2Vy. Oke. Nah, karena di sini variabelnya sudah y, maka ini harus y mendekati berapa? 0. Oke, di sini pada soal atau materi-materi video sebelumnya itu kita mempelajari tentang limit fungsi bentuk umumnya. Itu adalah x per tan per x sin per tan. Jadi bentuknya itu sin sama tan, maka kita mengubah cos. Ya, kita sudah pelajari kalau dulu di kelas 10 kita belajar bahwa tan x itu sama dengan sin x per cos x. Oke, maka kalau cos x sama dengan sin per tan, berarti kan sin x per tan x. Ya, maka kalau cosnya itu Vy, maka dia jadinya sin Vy per tan Vy x ya. Ya, jadi kita ubah cos Vy-nya jadi sin Vy per tan Vy. Ya, jadinya limit y sin Vy per tan Vy. Nah, untuk tan 2V-nya itu kita jadikan 1 per tan 2Vy. Atau di sininya kita tulis saja ya, di sini tan 2Vy. Oke. Hapus. Y-nya mendekati 0. Ya, maka jadinya apa? Ini kan sudah untuk ini. Kalau ini y per tan 2Vy, berarti tinggal kita melihat koefisiennya saja. Ini koefisien dari y berapa? 1. Koefisien dari 4Vy berapa? 4V. Maka jadinya 1 per 4V.
2VY di sini ya, 2VY. Salah saya, 2VY harusnya. Berarti 1/2V. Oke. Kali sin VY ini berapa koefisiennya? Pi. Ini koefisiennya apa? Pi. Maka dia jadinya pi per pi. Pi per pi. Nah, ini nomor berapa? 1/2pi kali pi per pi 1 kan, sama dengan jadinya 1/2pi. Oke ya, inilah penyelesaiannya. Jadi penyelesaiannya itu adalah 1/2pi. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Soal kedua, fx sama dengan jika fx-nya itu sama dengan cos 2x, maka tentukan nilai dari limit fx plus 2x fx tambah 2h kurang 2fx tambah fx kurang 2h per h pangkat 2 dengan h-nya itu mendekati 0. Ya, kita terus kembali, berarti soalnya kan berarti limit. Oke. Limit fx tambah 2h, berarti kita ganti x-nya dengan x tambah 2h, berarti jadinya cos 2 kali x tambah 2h. Oke. Kurang 2fx, berarti 2 kali cos 2x. Terus tambah x kurang 2h, berarti cos 2 kali x kurang 2h per h kuadrat dengan h-nya itu mendekati 0. Oke. Nah, di sini sebelum kita melanjutkan ada cos 2 kali x tambah 2h, di sini ada cos 2x kurang 2h. Ingat, kita akan menggunakan jumlah trigonometri, rumus jumlah trigonometri yang sudah kita pelajari di kelas 11 ya. Jadi kalau ada cos 2x saja di sini tambah 4h ditambah, ini kan rumus jumlah yang kita sudah pelajari di kelas 11, kurang 4h. Oke. Ingat, cos tambah cos. Kalau cos tambah cos berarti jadinya dia ini sama dengan 2 cos cos ya. Jadi 2 cos setengah 2x tambah h 4h tambah 2x kurang 4h cos setengah 2x tambah 4h kurang, berarti kurang 2x tambah 4h, karena kurang kan ini jadi positif 4h ya. Maka ini jadinya 2, ini kan 2x ini bisa dicoret, maka sisanya 2x tambah 2x, ini 2x tambah 2x ya, maka jadi 4x bagi 2, berarti sisanya 2x. Bersisa 2x, berarti cos 2x. Terus yang ini bisa dicoret 2x nya dengan min 2x nya, berarti bersisa 4h tambah 4h 8h, jadinya cos 4h karena 8 bagi 2 ya. Sudah didapat, berarti ini jadinya 2 cos 2x cos 4h ya. Maka kita lanjut mengerjakan. Oke, jadinya limit di 2 cos 2x cos 4h, oke, kurang 2 cos 2x per h kuadrat
hanya mendekati 0. Ya, cos 2x nya kita keluarkan. Ini sama-sama punya cos 2x, berarti 2 cos 2x. Sisanya kan cos 4h. Oh, saya lupa limitnya. Limit kurang 1 h mendekati 0. Ya, kita ini per h kuadrat. Ya, yang ini yang masih ada 4h cos 4h kurang 1 ini kita akan mengubah menjadi sin atau tan. Ya, kita sudah belajar juga kemarin di limit trigonometri. Ya, masih ingat kan kalau ada cos 2a itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat a. Ya, kalau ada cos 4h itu berarti sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat 2h. Ya, ini akan menjadi sama dengan cos 4h kurang 1 sama dengan negatif 2 sin kuadrat 2h. Ya, ingat ya, ini bentuk ini diingat ya, ini sering banget kita pakai. Ya, kita lanjut. Berarti di sini jadinya limit 2 cos 2x, berarti cos 4h nya jadi negatif 2 sin kuadrat 2h per h kuadrat dengan hanya mendekati 0. Nah, kita perhatikan yang ini yang menjadi variabel, karena ini h mendekati 0, maka yang menjadi variabelnya itu adalah yang hanya. Maka kalau x-nya itu, maka dia akan menjadi suatu konstanta. Karena dia konstanta, maka bisa kita keluarkan. Jadi 2 kali negatif 2 berarti negatif. Berarti di sini negatif 4 cos 2x. Di mana dapat negatif 4? 2 dikali negatif 2 itu negatif 4 cos 2x. Limit h mendekati 0 sin 2h per h kali sin 2h per h. Ya, oke. Maka ini jadinya negatif 4 cos 2x. Ini jadinya kan 2 per h. 2h per h itu kan 2. Ya, 2 per 1. 2 per 1 kali 2 per 1. Ya. Jadinya berapa? 2 kali ini negatif 4 kali 2 kali 2 berapa? Jadinya negatif 16. Berarti negatif 16 cos 2x. Oke. Jadi hasil akhirnya itu adalah negatif 16 cos 2x. Ya, kita lanjut ke soal ketiga. Seorang pekerja menggunakan papan kayu sepanjang S untuk memindahkan setiap balok yang bermasa 50 kg ke berbagai tempat seperti diilustrasikan pada gambar. Ini pada gambar. Jadi ada ini S menggunakan papan kayu yang panjangnya S, ini baloknya mau dipindahkan. Dengan gaya minimal yang diperlukan dirumuskan dengan F sama dengan W kali H per S. W itu berat balok dan H itu tinggi tempat. Jika percepatan gravitasinya itu 10 meter per sekon kuadrat dan gesekan diabaikan. Jadi gesekannya itu kita abaikan di sini. Berapakah yang gaya paling kecil yang mungkin untuk memindahkan setiap balok dengan papan tersebut? Oke, kita mulai dulu dengan rumus dari gaya. Karena dicari gaya paling kecil, maka F itu sama dengan W
kali H per S. Oke, W kali H per S, di mana W itu merupakan berat itu adalah massa kali gravitasi H per S. Oke. Nah, H per S, coba perhatikan ini H per S. Ya, kalau H per S itu kalau kita kaitkan dengan trigonometri, itu bukan perbandingan, kalau di sininya itu alfa, maka dia itu merupakan perbandingan sin. Kan depan per miring, sin demi depan per miring. Ya, depan per miring, maka F itu sama dengan massa kali gravitasi sin alfa. Oke, kita perlu garis bawahi di sini yang ditanya itu adalah gaya paling kecil. Bagaimana agar gaya paling kecil? Berarti dia itu akan dipengaruhi oleh besar sudutnya. Coba perhatikan. Kalau sudutnya saya perbesar, ini alfanya saya perbesar ke sini. Ya, maka itu akan sulit kita menggerakkan balok itu, makin sulit kan? Maka yang gaya yang dibutuhkan juga makin besar. Coba lagi, perbesar, makin besar, apalagi dia sampai 90 derajat, maka kita akan menggerakkan balok itu dengan gaya yang besar. Makin besar sudutnya, makin besar pula gaya yang kita butuhkan. Maka kalau kita ingin dia gayanya kecil, maka sudutnya juga diperkecil. Akan lebih mudah, kita perkecil lagi sedikit, makin landai, makin datar, sehingga makin dia mendekati sudutnya itu agar dia paling kecil, maka sudutnya harus mendekati 0, alfanya itu mendekati 0 ya, maka besar sudutnya itu mendekati 0 ya, sehingga untuk mencari gaya paling kecil itu kita menggunakan limit F itu M kali G kali sin alfa. Oke. Dengan alfanya itu mendekati 0 agar dia itu gayanya paling kecil, maka sama dengan M-nya limit. M-nya berapa? 50. G-nya berapa? Gravitasinya 10. Sin alfa. Ya, sin alfa dengan alfanya itu mendekati 0. Ya, tinggal kita ganti alfanya itu dengan 0, berarti 50 kali 10 kali sin 0. Ya, maka dia berapa jadinya? Ya, betul, 0. Maka dia 0 Newton. Maka gaya paling kecil yang mungkin itu adalah 0 Newton. Oke, selesai. Mungkin itu saja pembahasan soal tentang limit fungsi trigonometri. Nanti jika ada kesempatan kita akan menambah lagi soal-soal tentang limit fungsi trigonometri, dan harapan saya memang setiap video itu saya harapannya itu kalian sendiri itu mencari soal-soal lain yang lebih kompleks lagi dan lebih susah untuk dikerjakan ya. Mungkin sekian dari saya, sampai jumpa di video-video berikutnya.